Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipillah dari kelas 11 Bahasa ingin mempresentasikan sastra Indonesia pada periodisasi angkatan 2000. Informasi mengenai sejarah genre sastra Indonesia periodisasi angkatan 2000. Setelah wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dibukukan karena tidak memiliki juru bicara. Ori Rayang Rampan pada tahun 2002 melemparkan wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Ditandai dengan terbitannya buku leksikon sastra Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 2000. 1000 lebih penyair, cerpenis, novelis, eseis, dan kritikus sastra dimasukkan Kori ke dalam angkatan 2000, termasuk mereka yang sudah mulai menulis sejak 1980-an seperti Afrizal Malna, Ahmadun Yosi, Hervanda, dan Heseno Gumira Aji Dharma, serta yang muncul pada akhir 1990-an seperti Ayu Utami, Cucuk SP, Dorothea Rosa, Herliani, dan lainnya. Menurut teori, Afrizal Malna melansir estetika baru yang digali dari sifat masal benda dan manusia yang dihubungkan dengan peristiwa tertentu dari interaksi massa. Setelah terjadinya reformasi, ruang gerak pada masyarakat awalnya merasa selalu dibekap dan terganjal oleh gaya pemerintah Orde Baru. Tiba-tiba memperoleh seruan kebebasan yang luasa, kesusastraan seperti pentas terbuka dan luas. Para pemainnya boleh melakukan apa saja, namun ada suasana tertentu yang mematangkannya. Angkatan 2000 adalah nama yang diberikan oleh Kori Rayang Rampan. Ada sejumlah pengarang yang melahirkan wawasan estetika baru pada tahun 1990-an, dan tokoh-tokoh angkatannya adalah Afrizal Malna, Heseno Gumira Aji Dharma, dan Ayu Utami. Ciri-ciri karya sastra Indonesia periode angkatan 2000. 1. Tema yang ada dalam karya sastra periode ini adalah sosial politik, romantik, dan aspek mengenai kehidupan. 2. Terdapat revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan, cenderung pada puisi konkret. Puisi yang dihasilkan tidak cenderung pada verbal namun pada visual. 3. Adanya pengenalan wawasan baru dan estetika baru yang disebut dengan antromorfisme. Itu gaya bahasa sebagai pengganti tokoh manusia sebagai aku lirik dengan benda-benda. 4. Genre yang muncul pada periode ini adalah cerpen, puisi, novel, drama, film, dan sandiwara. 5. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa sehari-hari. 6. Baruan terhadap modal sastra lisan yang mengembalikan realitas fiksi pada realitas dongeng. 7. Karya sastra pada periode ini cenderung vulgar. 8. Memiliki aliran impresionisme dan ekspresionis. Sastrawan beserta hasil karyanya pada periode angkatan 2000. 1. Ayu Utami dengan karyanya yaitu Larung, Bilangan Fu, Mancali, dan Cakrawirawa, dan cerita Cinta Eriko. Kedua ada Afrizal Malna dengan karyanya yaitu Arsitektur Hujan, Kalung dan Teman, Mitos-mitos Kecemasan, dan Dalam Rahim Ibuku Tak Ada Anjing. Terakhir ada Acep Jam-Jam Nur dengan karyanya Tamparlah Mukaku, Aku Kini Doa, Kaidah Sunyi, dan Dari Kota Hujan. Informasi mengenai para sastrawan yang menonjol pada periodisasi angkatan 2000. Nama pengarang yang menonjol pada periode angkatan 2000 yaitu Andrea Hirata. Latar belakang sastrawan pada periode angkatan 2000. Andrea Hirata merupakan seorang novelis terkenal yang lahir di Gantung, Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, 24 Oktober 1967. Nama lahirnya adalah Akil Barak Badrudin Saiman Harun. Saat dia kecil, orang tuanya pernah mengganti namanya 7 kali, sampai akhirnya mereka memberi nama Andrea, dan nama Hirata diberikan oleh ibunya. Hirata memilih pendidikan tinggi di bidang ekonomi dari Universitas Indonesia. Meskipun budi mayor yang diambil Hirata adalah ekonomi, dia sangat mengembangkan sains fisika, ekonomi, biologi, astronomi, dan sastra. Setelah menerima beasiswa dari Uni Eropa, dia mengambil program master di Eropa yang pertama.
di Universitas Paris. Lalu, di Universitas Sheffield Hallam di Inggris, dia mendapatkan penghargaan dari tesisnya dalam bidang ekonomi komunikasi dan lulus sebagai cum laude. Tesis tersebut diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia dan merupakan buku teori ekonomi telekomunikasi pertama yang ditulis oleh orang Indonesia. Sasa hasil karya pengarang yang dianggap menonjol pada periode angkatan 2000-an. Laskar Pelangi adalah novel pertama Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada tahun 2005. Novel ini bercerita tentang seorang anak yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah di Belitung yang penuh dengan keterbatasan. Hirata menulis novel Laskar Pelangi dalam waktu 6 bulan berdasarkan pengalaman masa kecilnya di Belitung. Ia kemudian menggambarkannya sebagai sebuah ironi tentang kurangnya akses pendidikan bagi anak-anak salah satu pulau di Indonesia. Novel ini terjual 5 eksemplar dengan edisi bajakan terjual 15 juta lebih dan menjadikan salah satu novel dengan penjualan terlaris di Indonesia sepanjang masa. Novel ini juga menghasilkan trilogi novel yang juga tidak kalah jauh populer, yaitu 1. Sang Pemimpin pada tahun 2006, 2. Endancer pada tahun 2007, 3. Mariamah Karpov pada tahun 2008. Karakteristik hasil karya pengarang pada periode angkatan 2000. Andrea Hirata sebagai seorang sastrawan yang memiliki ciri khas kesusastraan yang legit dan kuat. Ciri khas tersebut antara lain sebagai berikut. Andrea Hirata memiliki minat terhadap sains dan dunia pendidikan. Di dalam novel Laskar Pelangi sendiri terdapat banyak kalimat dengan bumbu-bumbu ilmiah yang dipadukan dengan kalimat yang sederhana dan memikat. 2. Tema yang diangkat dalam tetralogi Laskar Pelangi adalah perjuangan kaum marginal dalam memperoleh pendidikan, kekuatan cinta, serta juga kepercayaan kepada Tuhan yang juga diungkapkan pada lirik lagu dan kompilasi puisi. 3. Menceritakan berkisar pada masyarakat marginal di Kepulauan Belitung dan menggambarkan perjuangan kaum marginal yang ingin menggapai dan mengejar cita-cita mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.